Shalom Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengenai Hari Kakek Nenek dan Lanjut Usia Sedunia dengan tema Rahmatnya Turun-Temurun. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya melihat seorang lansia duduk di gereja. Hampir setiap pagi itu beliau mengikuti perayaan misa harian. Ya, meskipun langkah beliau itu tidak sekuat dulu dan terkadang harus berjalan perlahan, tetapi beliau itu tetap berusaha untuk hadir dalam misa harian. Setelah misa selesai pun, beliau tidak langsung pulang. Beliau duduk sejenak di bangku gereja untuk berdoa rosario dan menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada Tuhan. Melihat hal itu, saya itu bertanya dalam hati, apa yang membuat beliau itu tetap setia? Ternyata bukan karena hidupnya yang selalu mudah. Beliau juga pernah mengalami berbagai kesulitan, kehilangan orang yang dicintai, dan menghadapi keterbatasan usia. Namun semua itu membuatnya tidak membuatnya jauh dari Tuhan. Justru melalui pengalaman hidup yang panjang, beliau semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai langkah setiap hidupnya. Pengalaman sederhana ini menyadarkan kita akan arti ketekunan dalam iman. Di tengah kesibukan dan berbagai distraksi zaman sekarang ini, seringkali orang muda itu merasa sulit meluangkan waktu untuk berdoa dan mengikuti misa. Namun para lansia mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Mereka menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang ketekunan untuk tetap berjalan bersama Tuhan setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman tersebut mengingatkan kita pada kisah Maria dan Elizabeth pada Injil Lukas bab 1 ayat 39-56. Kita mendengar bahwa Elizabeth yang sudah lanjut usia sedang mengandung. Maria segera pergi mengunjunginya. Perjalanan itu bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sebuah perjumpaan yang penuh kasih, perhatian, dan sukacita. Dari Elizabeth, kita melihat seorang wanita lanjut usia yang tetap percaya pada karya Allah. Walaupun usianya sudah tidak lagi muda, ia tidak kehilangan harapan akan Allah. Ia tetap membuka hati terhadap rencana Tuhan. Ketika Maria datang mengunjunginya, Elizabeth dipenuhi sukacita karena merasakan kehadiran Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Kisah ini mengajarkan bahwa usia lanjut bukanlah masa ketika seseorang menjadi tidak berguna. Sebaliknya, para lansia tetap memiliki tempat yang istimewa dalam rencana Allah. Melalui pengalaman hidup dan kesabaran, serta ketekunan mereka, kita dapat belajar banyak tentang iman dan pengharapan. Hal ini juga diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Kakek Nenek Sedunia pada Injil Lukas bab 1 ayat 50, yaitu rahmatnya turun-temurun. Paus mengajak kita untuk tidak meninggalkan atau menyingkirkan para lansia dari kehidupan kita. Beliau menegaskan bahwa orang muda dan orang lanjut usia saling membutuhkan. Orang muda dapat belajar dari kebijaksanaan para lansia, sedangkan para lansia menemukan harapan ketika nilai-nilai kehidupan diteruskan oleh generasi muda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mencari teladan iman dalam tokoh-tokoh besar, padahal di sekitar kita banyak sekali teladan yang hidup sederhana. Salah satunya adalah para lansia yang tetap setia datang ke gereja, tetap berdoa, dan tetap berharap kepada Tuhan, meskipun memiliki berbagai keterbatasan. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka, belajar tentang kesetiaan, dari langkah mereka yang tetap beribadah, belajar tentang pengharapan dari doa-doa yang mereka tidak pernah putus, dan belajar tentang kasih dari hati mereka yang tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Sebagai generasi muda, marilah kita menghargai para lansia, mendengarkan pengalaman hidup mereka, dan meluangkan waktu untuk menemani mereka. Kehadiran sederhana yang kita berikan bisa menjadi tanda kasih Tuhan bagi mereka. Semoga melalui teladan Elizabeth dan inspirasi dari para lansia di sekitar kita, kita semakin tumbuh menjadi pribadi yang tekun dalam iman, setia dalam doa, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita.